Kami pun membutuhkanmu untuk kami makan. Kami pun ditaruh di sela-sela sebuah penyakitnya manusia. Kesusahan manusia bisa jadi dosa dari manusia. Siapa leluhurmu, siapa nenekmu, kakekmu? Takut. Dulu nenek moyangmu melakukan sesajen, bukan? Untuk kekuatan dalam raga, mereka mempercayai kami, tapi mereka salah mengartikannya. Saya ingin mengingatkan untuk Sobat Mata Langit sebelum Panglima menarik sosok yang ada di badan Ibu Sarmi, tolong dong subscribe yang belum subscribe dan yang belum like, komen dan juga share. Jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat atau keluarga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan. Karena saya Ratna Listi, Saya Panglima. kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit. Assalamualaikum Sobat Mata Langit, jumpa lagi dengan saya Ratna Listi Saya Panglima. di channel kesayangan kita semua, Mata Langit. Hari ini Markas Mata Langit kedatangan pasien dari Tambun, Bekasi. Beliau bernama Ibu Sarmi dan Pak Deden. Ibu Sarmi sudah mengalami gangguan sakit perut yang sudah bertahun-tahun ya Bu? Sudah 5 tahun? Sakit perutnya sih udah 2 tahunan. 2 tahun. Cuma kalau sakit kepala tuh udah lama, udah hampir 5 tahunan lah. Jadi bukan yang sakit perut ya? Iya udah banyak, awalnya sakit kepala dulu gitu. Kepala kayak vertigo gitu kan. Terus pas udah dapat berapa tahun baru keluhan perut. Sampai udah 2 tahunan inilah perut tuh udah berobat kemana-mana, ke rumah sakit. Rasanya seperti apa? Rasanya Asam tuh lambung atau gimana? kayak ditusuk-tusuk, kadang-kadang kayak ditusuk-tusuk, kadang-kadang kayak ketarik gitu, berubah-ubah rasanya tuh, tapi lebih seringnya kayak ditusuk-tusuk. Tapi yang paling parah kalau udah ketarik, kalau udah sampai ketarik tuh saya udah nggak bisa napas, sesek, terus saya gemeteran, menggigil, kayak hampir setengah nggak sadar gitu, kayak orang mau kerasukan gitu. Oh, tapi pernah kerasukan Ibu? Belum pernah sih, tapi rasanya kayak orang kayak nggak mau sadar, kayak nggak sadar gitu, menggigil gitu, gemeter gitu, nangis aja gitu, kayak ingetnya mati aja gitu. Katanya Ibu pernah mimpi. Iya, kalau ngimpi mah udah setiap hari sampai bertahun-tahun saya. Setiap hari mimpi? Setiap hari, satu hari itu bisa 2-3 kali mimpi. Pokoknya setiap saya tidur, mau itu setengah jam, mau 1 jam, tetap mimpi. Apa mimpinya? Ya mimpinya macam-macam. Yang menurut Ibu kok mimpi aneh gitu? Yang paling aneh ya itu yang saya di rumah saya datang Nyi Roro Kidul itu. Jadi Ibu melihat sosok dalam mimpinya? Iya. Sosok Nyi Roro Kidul. Iya. Terus apa yang beliau sampaikan sama Ibu? Kalau udah saya cerita dari awal nih mimpinya. Gak apa-apa ceritain aja Ibu. Iya, jadi gini awal mulanya tuh saya di dapur berhadapan sama ruang tengah rumah saya. Itu saya lihat sesosok, bagi saya mah menurut saya itu Nyi Roro Kidul karena berpenampilan kayak Nyi Roro Kidul. Seperti yang Ibu lihat di lukisan? Iya, semua serba hijau, Cantik. rambut panjang, mahkotanya tinggi, ada mustikanya merah, terus sambil begini dia senyum, gitu, melihat ke arah saya. Dia langsung ini merasuk ke badan saya. Terus? Dia masuk ke badan saya, langsung saya di situ, saya dibawa ke dalam laut. Itu mimpi ini ceritanya? Mimpi, iya. Saya di situ berubah jadi buaya putih, gede buayanya. Saya di situ begini-begini di dalam laut. Tangan saya ngeluarin cahaya tuh di dalam air laut itu. Cahaya putih nih dari tangan saya gitu. Saya gini ke dalam laut tuh. Kayak senter gitu ya? Iya, kayak senter, cahaya putih gitu. Nah, terus habis saya gitu, tiba-tiba badan saya udah ada di dapur lagi. Dalam kondisi saya duduk sila dengan tangan kayak gini. Itu udah masih mimpi? Masih mimpi. Masih kerasukan saya, kerasukan Nyi Roro Kidul itu. Terus di depan saya udah ada emak saya, di sebelah sini ada bapak saya. Ayah dan Ibu. Terus? Nah terus Nyi Roro Kidul itu berpesan kepada emak saya. Dia bilang katanya, kasihanin si Sarmi,
jangan nganu si Sarmi mulu, katanya gitu sih kalau ngomong gitu Pak. Sabar itu. Nanti kita bantu Ibu. Kita sekarang sedang mencoba untuk mengurai satu persatu permasalahan yang Ibu alami ini. Nanti akan lebih terungkap lebih dalam lagi lewat Tapi video. bukan saya sedih karena dibuat apa gitu ya. Emang saya kalau ngomong ini pasti saya sedih. Udah pas ngomong kasihanin si Sarmi, jangan si Sarmi mulu gitu. Udah, terus saya tiba-tiba tangan saya ada mustika merah. Pas itu hilang, teng gitu. Ganti lagi sama ikat pinggang warna coklat. Udah, terus ikat pinggang itu mah dipakein, ikat pinggang saya diiketin. Setelah diiketin, sadar saya kebangun jam 1 malam. Terus saya bangun langsung lemes, kayak ngerasa saya masih di dalam laut gitu, nggak bisa napas, masih gelagapan gitu, kayak gimana sih namanya kita habis dari laut gitu. Itu yang paling saya ingat banget, mimpi itu. Kata Ibu mimpinya bersambung itu yang mana? Itu kalau dia mimpi ketemu sama orang yang meninggal terus kan. Iya, saya Jadi sering banget. dari awal sampai dia kebangun itu mimpinya itu inget, itu kayak cerita gitu. Bisa Kayak saya juga mimpi ketemu orang-orang yang pada meninggal mulu gitu. Seperti eyangnya. ya seperti nenek gitu kan. Nenek dari bapak saya, kadang nenek dari suami saya, kadang nenek dari emas saya, semua yang udah pada nggak ada. Yang Tiba-tiba datang memimpi. Iya, yang mimpinya gitu. Ada yang berpesan saya suruh sabar, jalanin ujian. Itu mengenai mimpi. Terus mengenai penyakit. Tadi kan kepala sama perut. Terus apa lagi di badan Ibu ya? Saya sebenarnya kalau mau bilang keluhan saya banyak. Selain perut, kepala masih kelingan, masih suka sakit-sakit kayak ditusuk-tusuk, cenut-cenut gitu. Terus pundak berat, terus tangan ini sakit mulu nih sebelah kanan. Terus badan rasanya panas, ini dada sering kayak ditusuk-tusuk. Belakang sakit, kalau narik napas kayaknya belakang saya kayak sakit, kayak ketahan gitu. Terus ada gatal-gatal juga. Gatal juga. Ya. Berarti dari ujung rambut sampai ujung kaki nggak ada Iya, yang terlepas dari iya. penyakit Kalau saya ya? bilang saya dari ujung rambut ke bawah itu banyak yang dirasa. Ke Tapi dokter sudah. iya, tapi anehnya gitu, banyak yang dirasa. Diperiksa ke rumah sakit semua normal. Sampai udah CT scan semua. Udah. Di Iya. scan, Satu lagi yang USG, Oh, udah juga USG. udah. USG udah 4 kali saya. Pertama saya kan pernah pendarahan. Saya pikir main biasa gitu, ternyata sampai 2 bulan nggak berhenti. Saya periksain ke dokter kandungan, ternyata diperiksa pakai itu kan. Kamera. Di USG-nya nggak lewat sini lagi, langsung ke kemaluan saya. Biar Pakai lebih kamera jelas. itu ya? Iya. Endoskopi atau apa namanya itu? Bukan yang USG, tapi lewat kemaluan. Dibilang nggak ada apa-apa, semua normal. Takutnya kan ada miom, Iya, apa takutnya kista, gitu. karena kan orang-orang bilang, oh ada kistanya, oh ada miomnya. Itu sudah ditempuh juga. Ya, Udah tapi tempuh. itu sembuh karena pas 2 kali saya balik lagi, ternyata saya dikasih obat hormon sama dokter. Ternyata pengaruh KB, itu berhenti. Nah, udah mau setahun ini saya nggak main-main. Dari hari Sabtu kemarin saya baru main lagi nih, tapi nggak jelas mainnya. Nggak ngatur. Iya gitu. Makanya saya nggak tahu apakah ini masalah hormon lagi atau apa. Oke, ke medis sudah. Terus yang ke orang pintar artinya sudah banyak Udah banyak. Yang semua yang ada di YouTube semua sudah cobain Udah, satu-satu. iya. Tapi hasilnya apa? Pernah sempat sembuh gitu? Ya enggak, semua masih tetap sakit. Bahkan dalam masa pengobatan pun tetap sakit terus. Oke, Panglima bisa tolong dipantau apa sebenarnya yang terjadi sama Ibu? Dan memang apakah benar ada sosok gaib di badan Ibu ini? Memang ini positif sekali ya, dari hawa badan, fisik dan auranya itu memang ibu ini sudah hidup kayak di Dua alam. 2 alam misalnya. Jadi 50%-nya di alam jin, 50%-nya di alam kita manusia. Saya melihat itu. Dan mengenai perut yang sering sakit, saya melihat ada kepala buntung, giginya tajam-tajam, berlumuran darah. Tadi bergentayangan saya lihat dari ruang tamu situ, ini keliling-keliling ini udah mulai berterbangan dia. Saya lihat barusan. Saya melihat juga di bawah sini tadi di sekitar kita ini banyak ular berwarna hijau, segini-gini panjangnya. Itu banyak sekali, mungkin ratusan ya, pandangan batin saya. Habis itu ada makhluk juga seperti serigala saya lihat. Tapi anehnya itu dia itu kayak makhluk reptil, Melata. melata.
Serigala tapi melata ya? Tapi dibilang buaya, tapi kepalanya kayak serigala saya lihat. Tapi badannya kayak badan makhluk reptil kayak buaya. Ada sosok nenek-nenek tua juga di badan saya lihat. Di dadanya juga tadi saya perhatikan pada saat beliau berbicara tuh kayak ada tombak segini panjang. Jadi kayak menancap pas ke ulu hati. Itu yang bikin sesak napas kali itu ya. Ujung mata tombak itu tuh pas di ulu hati saya lihat. Jadi itu salah satu di antaranya Bu yang ada di badan. Kalau saya sebut-sebut yang lain-lainnya terlalu banyak nanti. Iya, Jadi banyak berarti kita ambil banyak banget poinnya ya. aja, Oke. ya kan? Tapi yang sudah membuat keresahan dan kegelisahan saya dari tadi itu, saya dari tadi itu mau saya tarik aja rasanya mau benar-benar mau saya sambat itu. Siapa? Siapa kau? Siapa yang mengutus engkau? Aku bukanlah utusan, Jadi siapa kau bukan utusan? tapi ragamu sudah menjadi wadah untuk kami karena sudah menjadi garis. Apa? Dari siapa kok? Enak saja kau bicara. Dia itu wadah kamu dan sudah menjadi ketetapan. Seolah-olah kayak dia menjadi seserahan buat kamu. Karena sudah menjadi garis keturunan dari orang-orang terdahulu sebelum kau. Maksudnya orang tua ibu atau nenek moyangnya gitu? Tanya Bu, biar jelas. Biar jangan penasaran dulu, tanya aja. Coba Ma. Apakah ada Maksud dan artinya apa ini? maksudnya artinya apa ini? Apa saya nggak ngerti. Ibu kan nggak tahu nih. Iya. Yang kamu bilang perjanjian itu apa? Coba dijelaskan. Biar jelas semua ini, masalahnya apa. Kamu menyiksa orang kamu. Udah nggak benar ini. Kami hanya ingin meminta hak kami Maksud kamu Hak apaan? yang dahulu kami telah bekerja. Sekarang kami harus menikmati karena dahulu kami dijadikan perjanjian. Perjanjian oleh siapa? Itu perjanjian siapa? Sedangkan kan kami ini nggak pernah gitu melakukan perjanjian, nggak tahu perjanjian dari siapa. Perjanjian dari mana? kalau kamu bilang nenek moyang tuh yang mana nenek moyangnya? Ya, Dari jalur ayahnya atau ibunya atau siapa? Dari leluhur papa kamu. Dari ayah berarti jalur ayahnya ibu. Jadi leluhur dari ayahnya dulu ada perjanjian apa dengan makhluk gaib? Coba yang jelas ngomongnya. Dan aku adalah makhluk air yang sering kami mimpikan. Ibu mimpi jadi buaya. Itu ya? Yang ibu mimpi jadi buaya itu? Udah kan saya suka mimpi di bawah air juga. Oh, gitu. Iya, Sering. sering. Rumah saya kemasukan air. Sering saya mimpi air. Apa hubungannya? Aku dari sebuah pelabuhan yang dimana dahulu pernah ada perjanjian Pelabuhan. di antara leluhurmu. Yang saya bilang. Pelabuhan mana? Benar, Pelabuhan Ratu ibu bilang. Itu mana aslinya sih? Saya Bekasi. Orang tuanya? Bekasi yang perempuan orang Cipete, yang laki orang Bekasi. tapi belum pernah kerja di pelabuhan belum. Coba yang jelas, pelabuhan mana yang kamu maksud? Karena daerah itu masih dalam kawasan Kanjeng Ratu. Kanjeng Ratu, maksud kamu Kanjeng Ratu Kidul? Yang datang ke mimpi ibu itu siapa? Itu bukanlah Kanjeng Ratu. Oh. Kamu jangan jual-jual namanya Roro Kidul ya. Nah, itu tuh yang Saya kenal sama Dewi Samudra. Aku pun mengenalnya. Terus siapa yang mimpi saya itu siapa berarti kalau bukan Ibu Ratu? Hanya utusan. Dayang-dayangnya. Ya, tujuannya apa? ingin membawamu. Tuh bener. Saya pernah berobat ke orang yang bisa, katanya saya mau dibawa. Saya ditunggu-tunggu kematian saya. Loh. Iya. Salah ibu apa? Kenapa harus bawa? Kenapa harus bawa ibu ke laut? Sesungguhnya bukan ditunggu kematianmu. Mau dibawa kenapa? Dia memberi berita
Berita apa? bahwa dirimu dijadikan umpan Umpan tumbal kali. akibat perbuatan dari leluhurmu. Ya Allah, kasihan banget. Bukan nggak salah Tapi apa-apa. kan perjanjian itu dari Pun emak saya. tidak tahu. Ngomong sama dia. Tapi kan yang ada perjanjian itu dari orang tua saya, emak saya, bukan bapak saya. Yang udah pernah ke Pelabuhan Ratu. Orang-orang pilihan yang bisa dijadikan umpan. Maksudnya jadi umpan apa sih saya? Ini belum paham nih. Kamu tadi bilang ayahnya, jalurnya, tapi kata ibu justru yang pernah ke Pelabuhan Ratu itu ibu ya. Iya, nenek dari emak saya, nenek dari ibu saya, bukan dari bapak. Dari bapakmu. Kalau dari bapak saya nggak tahu deh, nggak punya. Berarti ada juga. Ada juga berarti bu. Mungkin kali, saya nggak Ada. tahu. Jadi dia bilang tadi juga leluhurmu pun nggak sadar. Terima aja dulu info. Terima dulu informasinya. Kedua, perjanjiannya apa? Kok jadi umpan tuh untuk apa? Pesugihan untuk apa? Leluhurmu sangat mendewakan kami sehingga leluhurmu menginginkan suatu kejayaan, kekayaan Iya benar. Pesugihan kata kamu tadi. yang mengakibatkan turun-temurunnya salah satunya kau akan merasakan. Kenapa harus dia? Ya. Kan banyak saudaranya yang lain dan dia pun nggak tahu urusan Kan banyak leluhurnya. anak-anaknya lain, cucunya lain. Karena kau yang mampu. Jika kau mampu melewatinya, kau akan rasakan apa yang akan terjadi. Apa yang akan terjadi? Jika kau kuat melewatinya, Apa yang terjadi kalau saya kuat? bahagialah kau tanpa kami yang dulu dijalani leluhurmu. Bahagia karena kami, tetapi beda dengan kau. Jika kau mampu melewatinya, Gimana saya harus, supaya saya mampu saya harus gimana? Ibunya kayak hampir nggak sanggup ya, Iya, sakitnya saya nggak kan sembuh. nggak kuat, sakit terus tiap hari. karena itu pula kami pun menuntut hak kami. Ya kalau kayak gitu gimana saya bisa sanggup kalau saya harus sakit terus? Kamu buat ibu apa? Sakit? Yang bikin sakit di perut ibu itu siapa? Karena sebagian tubuhnya, sebagian makanan kami. Maksudnya? Sebagian tuh. Perut ibu sakit itu karena ada yang dimakan oleh bangsa kalian? Ya, dahulu kami ada yang memberi makan, yaitu leluhurmu. Apa yang dikasih makan? Kasih makan apa bu? Kalau leluhurmu tidak ada, kami mencari para turunannya. Ya, tapi kenapa harus turunannya saya sih? Saya kan nggak tahu. Memang perjanjiannya dulu gimana? Perjanjiannya Udah disebut gimana? tadi. Ibu yang kuat, ibu yang mampu melewati. Iya, walaupun begini jatuh bangun. Ya, tapi kalau saya kuat, kalau saya nggak kuat gimana? Karena kau yang mempunyai kelebihan itu. Kelebihan Saya apa maksudnya? Saya nggak. Jika bukan kau, tidak ada yang mampu. Dari dunia pun, saudaramu, semuanya kepadamu. Bahkan bangsa kami pun berlari kepadamu. Ada apa di badan ibu? Kok bisa bangsa kalian suka gitu di badan ibu? Saya kan udah di. Saudaramu pun membutuhkanmu. Iya. Kami pun membutuhkanmu untuk kami makan. Kami juga butuh makanan seperti Tuanku dulu memberi kami makan. Terus kalian bilang pengen mendapatkan balasan dari ibu. Apa yang kalian harapkan? Kan ibu udah sakit, udah nggak sembuh-sembuh. Kami terus menggerogoti tubuhnya
sebagai makanan kami. Disitulah rasa sakit itu datang. Yang dimakan apanya? Semua organ-organ tubuh Pantesan banyak yang dirasa sih. menjadi bahan makanan bangsa kami. Itu yang pada pendarahan itu, Iya itu saya. siapa yang makan? Main ini Makan sakit sana. kemaluannya Iya pernah. itu untuk makanan, tapi bukan untuk makananku. Untuk Bukan siapa? siapa itu? Aku hanya memakan ulu hatimu saja. Ibu sakit, sesak napas. Siapa lagi teman kamu yang sudah membuat ibu sakit? Masih banyak lagi. Ada yang menggerogoti kepalamu, Kepala. yaitu dialah si tengkorak itu. Di rumah saya pas rumah saya ada tengkorak. Ibu pernah lihat? Iya mas saya. Waktu saya dirawat mas saya nginep di rumah saya. Lihat tengkorak. Katanya nih ibu di rumah lu ngeliat ada tengkorak katanya. Itu yang buat sakit kepala ibu. Tadi mau ada cerita tadi kan? Ada yang nggak cerita kan? Belum cerita. Terus apa lagi selain tengkorak? Selimut buaya apa lagi? Jika disebutkan satu persatu, sangatlah banyak. Itu semuanya makhluk. Ada juga yang apa tadi Pamela bilang di dadanya ada yang nusuk. Itu siapa? Sebuah tombak memang ada dari unsur lain, Ada yang bukan hanya dari leluhur saja, tetapi yang sangat berpengaruh dari leluhur-leluhur, kuat. yaitu kamilah yang menggerogoti tubuhmu, yang memberi hawa panas di dalam tubuhmu. Ya masa panas kalau padahal dingin tapi badan saya panas. Kalau udah panas. Ini bikin hawa panas. Terus bikin apa lagi? Yang grup kamu. selalu melingkari api dalam punggung-punggungmu. Kok suka panas di punggung ya? Belakangnya bukan panas tapi pegel berat gitu. Di saat kau datang pun kau merasakan sangat berat. Iya. Aku datang kemari. Iya, mau berangkat ke sini tadi udah berat dari rumah. Ada sosok apa itu? Karena kami mencoba berinteraksi dengannya untuk membatalkan niatnya. Mau digagalin biar ibu gak jadi berobat. Ya sempet emang ada membatalin ya tadi. Ada sih, cuma saya enggak harus saya Itu pengaruh setan itu ibu. Biarkan kami tetap di dalam tubuhnya. Nggak bisa dong. Nggak bisa. Ya, rumah kamu itu bukan di sini, tempat kamu itu bukan di sini. Tapi itulah balasannya. Sebuah perjanjian. Iya, tapi kan Segala perjanjian. tapi kan itu perjanjian leluhurnya, bukan Perjanjian harus perjanjian. diputuskan. Nah. Perjanjian tidak benar. Kenapa ibu udah? Perjanjian itu perjanjian salah. Iya betul. Bukan perjanjian yang benar. Jadi tidak boleh. Ya, setiap yang tidak boleh itu ya urusannya sama saya. Emang nggak bisa diputusin tuh perjanjian? kan anaknya banyak, cucunya banyak. Enggak, siapapun tidak boleh lagi. Boleh. Siapapun Iya. tidak boleh lagi. Iya, Ya. diputus. Ya. Detik ini, hari ini selesai perjanjian itu. Apapun yang terjadi, kau empat sekalian, Saya bicara. Dengan Panglima Langit. tatapkan mukamu kemari. Iya. Lihat saya enggak? Nah, Dengan siapa saya bicara? kan sudah dijawab dengan Panglima Langit. Kuping kamu budak ya? Kenapa? Kulit kuping kamu. Kamu tanya gitu. Kenapa? Kenapa dia mencoba mengajak-ngajak sebuah perjanjian? Mengacak-acak. Ini Lah, perjanjian perjanjiannya sesat. Merugikan. Ini menyesatkan. perjanjian tidak benar. Perjanjian yang merugikan dan menzolimi beliau. Bukan hanya diacak-acak. Ya, mau salah. diputusin. Ini perjanjian setan namanya. Di bangsa kami
tidak mengenal perjanjian sesat. Di bangsa kami ini adalah perjanjian sesat. Tetapi yang salah siapa? Yang salah kamu juga. Karena kamu bersekutu. Mereka meminta kami? Kenapa kalian mau? Udah tahu itu tidak baik. Tugas kami memang untuk menyesatkan. Tidak boleh lagi, udah selesai. Ya udah, kamu tobat. Nanti saya panggil lagi teman-teman kamu yang lain. Ya, kamu tobat, jangan ganggu lagi. Perjanjian sudah selesai. Lalu makan apa kami? Makan apa? Kan bisa cari makan sendiri. Kami makhluk piaraan. Jika Tuhan kami tidak ada, seperti dialah contoh menjadi makanan kami. Jika Emang kamu makannya apa? Itu kan kami makan organ tubuhnya, Organ tubuh? Iya, itu Enggak, sekarang memang dulunya apa? sebelum ini makan organ tubuhnya makan apa? Memang dari dulu makan organ tubuh. Apa itu? sebelum Apa makanannya? Daging. makan tulang, Tulang apa? makan tulang dan makan kotoran. Itulah makanan kami. Jadi gimana mau pelihara kamu ngasih kotoran berarti? Kotoran apa yang dikasih? Setelah kami dipelihara, kami pun diberi makan yang enak-enak, Apa yang itu enak? yang enak-enak? seperti darah, daging, Darah siapa? dan kami pun ditaruh di sela-sela sebuah penyakitnya manusia. Maksudnya di sela-sela penyakit manusia apa? Memang misalnya di badan orang ini udah ada dasar penyakit. Oh, iya. Jadi dia duduk di tempat yang sakit, udah sakit itu, Iya. jadi bertambah sakit, Jadi kita lebih gampang. makin parah. Kayak virus. Ini lebih parah dari virus corona nih kayaknya. Corona kan gitu. Ini nenek ini teman kamu. Iya, Nenek ini teman kamu. Siapa ini? iya, Gua rentai. sudah dari tadi. Sudah dari tadi kenapa? Ini satu regu sama kamu. Kamu Dia salah satu dari pelabuhan itu. pelabuhan apa sih? Biar nenek itu bicara. Dari ibu pertama datang ke saya tadi, nenek ini tuh udah paling nyatu di badan ibu. Gara-gara nenek ini kali. Nenek ini yang paling nyatu. tiba-tiba geli banget. Ini makhluk merasa kayak gini emang makanya. Siapa ini? Siapa ini? Orang ini makhluk-makhluk pengisap darah semua. Pengisap darah, makan daging. Jadi jenis-jenis mereka ini memang ritualnya tuh dikasih darah, dikasih daging. Jadi dia nggak dapat makanan lagi, yang dimakan itu badan kita. Sel-sel darah dalam tubuh kita yang digerogoti, tulang-tulang kita. Berisik katanya. Gua tombak kepalamu nanti. Ini nenek siapa ini? Ngomong. Nenek Mi. Ngapain di badan saya? Badan. Kenapa? Ngapain di badan saya? Tempat dudukku. Lah kok di badan duduknya? Ya. Bukan di bangku? Keluarin dulu. Kenapa di badan ini Ibu Sami? Saya tidur di badan. Ah, kenapa ini? Tanyakan kedua orang tuamu kenapa? Emangnya orang tuanya tahu? Emang orang tua saya? Apa? Punya salah apa? Ya, saya kan orang nggak tuanya? tahu, makanya apa yang diinin orang tua saya apa? Coba jelasin. Kenapa dia harus tanya? Sakit manusia, perbuatan manusia. Kesusahan manusia bisa jadi dosa dari manusia. Adanya kau sekarang itu karena kau terlahir dari masa lalumu. Masa lalu dari keturunanmu, siapa leluhurmu, siapa nenekmu, kakekmu. Dari mana mereka? Apa yang mereka percayai? Jadi ceritakan leluhurnya dulu. Takut. Jangan takut. Jangan takut, Jangan takut. Coba Pegang aja, duduk pegang. manis. Jangan Jangan, biar Kita punya. ngobrol. Kita ngobrol duduk dulu. Dia kau jangan pegang-pegang aku. Kenapa harus ada di badannya ibu ini, Ibu Sarmi? Tidak ada urusannya, kenapa? Harus ada urusannya dong. Saya beritahu, kamu mau tahu? Ya, saya suami. Iya kau, saya beritahu. Jangan bentar-bentar ngomongnya.
ngomongnya biasa-biasa. Karena dia pun sama. Kenapa? Biasa aja ngomongnya. Diam dulu. Yang Jangan Kenapa? yang biasa ngomong. Biasa. Kamu tidak usah colek-colek saya. Ya udah nggak dicolek. Oh ya udah, cerita, nggak cerita. nggak Yuk. dicolek dah. Ya udah saya nanya Cerita ini, baik. leluhurnya dia pernah bikin perjanjian apa dengan kalian? Yang jelas bicaranya makanya. Saya akan menjelaskan. Nah, ya jelaskan coba. Selalu kau didatangi oleh nenek dan kakekmu yang sudah meninggal, Oh bukan? iya benar. Yang sudah mati. Ibu sering mimpi kan? Sebenarnya itu adalah nasihat. Itu adalah baik untukmu. Di mana orang tua itu harusnya bisa menasehati. Orang tua itu sebagai penasehat. Orang tua itu adalah sebagai pembimbing kita. Tapi yang ada, dulu mereka melakukan apa? Dulu nenek moyangmu memberikan sesaji, melakukan sesajen, bukan? Itu adalah persembahan untuk kami. Tidak jatuh ke orang tuamu, tapi jatuh kepada dirimu. Karena memang kau yang terpilih di antara mereka. Kenapa sih semua harus? Jangan bertanya kenapa, ini semua sudah digariskan untukmu. Kau bertanya padaku kenapa, karena aku pun ditugaskan untuk merasukimu. Sebenarnya orang tuamu tahu, bapakmu, dia masih kuat. Coba di antara teman-temannya, sudah rentak, kakinya sakit. Tapi bapakmu tidak bersedak pun dia bisa melangkahkan kakinya kemana-mana. Benar, Pak. Iya benar. Tenaganya masih kuat mengangkat berat. Iya. Iya. Ya udah, jadi apa lagi ini? Permasalahannya apa lagi? Jadi dulu memang begini, manusia terkadang harusnya bisa mempelajari sakit yang diterima dalam badannya itu Ya. semata-mata memang sebagai penguji bagi badannya. Iya. Karena setiap manusia memang dikasih tugas untuk menjaga raganya. Tapi ingat, hei para orang tua, jangan menyalahkan kenapa saya. Tidak, semua sudah ada garis keturunan. Disitulah kenapa kau mati pun membawa bin, karena orang tuamu bertanggung jawab terhadap diri. Kalaupun kau sudah berkawin, kau tetap menjadi aliran darahnya, karena di darah dagingmu itu, di dalam badanmu ada darah dari seluruh tubuh. Jadi jangan salahkan aku juga, karena memang Jadi semua sudah begitu. Jadi tugas kamu itu apa dulu pada saat perjanjian dengan leluhur beliau? Untuk kekuatan dalam raga, baik nenek dan kakekmu, baik ibu dan bapakmu, mereka semuanya sama. Mereka mempercayai kami, tapi mereka salah mengartikannya. Ibumu pun terlebih lagi, raganya wanita, tapi jiwanya seperti laki-laki. Iya. Iya benar. Kuat gitu ibu. Kuat, dia nggak pernah sakit. Nggak pernah sakit. Sakitnya nggak dirasa, dia mah sembuh sendiri. Tidak akan merasa sakit sebelum. Tanyakan apa yang mereka simpan. Kau tahu di antara saudara-saudaramu pun terjadi selalu perselisihan. Iya. Tidak ada yang akut, tapi kau yang menjadi tombak dari semuanya. Tombak jadi tombak. Harapan. Kau itu jadi tulang punggung di antara saudara-saudara. Iya. emang. Orang tuamu terutama bergantung padamu, karena tanpa dipinta pun kau mengerti dengan hatimu. Iya. Tanpa dipinta, tidak seperti saudara-saudaramu yang lain, karena hatimu berbeda. Hati saya kenapa? Justru itu kau dipilih. Ya, tapi kan dipilihnya jadi bukan buat yang Jadi baik, sakit. jadi Kalau dipilih nggak sakit. tidak Sakitnya apa-apa. manusia itu belum tentu buruk bagimu. Iya sih, buat menghapus dosa juga bisa. Terus gimana caranya supaya Aku penguji di bagian yang terburuk untukmu, tapi ini belum tentu buruk bagimu. Tapi kasihan kalau sakitnya. Jangan bilang kasihan. Memang kasihan, tapi harus dihadapi. Iya. Jangan dikeluhkan, dan kau pun tidak boleh menyalahkanku. kalau Kalau kau menyalahkan kesakitan dia, kau menyalahkan Tuhanmu. Kenapa dia diberikan penyakit? Ini takdir baginya, karena dia yang menjalani, bukan takdirmu. Ya. Takdir itu bagi dirinya sendiri. Berarti hari ini kita berjumpa takdir juga ya? Ya, Hari ini kamu tobat takdir juga ya? ya, aku tahu siapa dirimu. Kau bilang mengenal, maka aku pun sudi untuk datang. Maka aku perjelas semuanya. Ya tadi udah saya lihat nenek waktu masuk klinik badan ibu. Ya sudah, ini aja biar perjanjian ini kita putus. Hari ini saya penengahnya untuk beliau dan leluhurnya. Jadi kalian
bertobat. Saya tidak menyalahkan siapapun. Namanya kehidupan ini sudah Sangat bijak. ini sudah namanya perjalanan kehidupan yang kita memang harus lewati, kita memang harus jalani, tapi kita ambil jalan tengahnya biar sama-sama ke depannya membawa kebaikan. Kebaikan buat diri bangsa kalian dan kebaikan buat diri bangsa kamu. Sudah cukuplah mungkin selama ini beliau cobaan ujian ya, mungkin sudah waktunya tiba dan ini momen yang tidak pernah akan terulang sampai kapanpun. Jangan melewati momen ini, jangan menyia-nyiakan waktu ini. Anda beserta teman-teman Anda tobat, masuk Islam, saya ijab kabulkan, saya lepaskan perjanjian ini dan semuanya biar membawa keberkahan dan kebaikan. Ibu ada sosok kayaknya nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ini? Manen. Siapa? Manen. Mak Nen. Ada apa, Nek? Iya. Ini Mana? apa ini? Mak Nen katanya. Manen ada apa? Mak Nen kenapa tiba-tiba masuk ke badan Ismi? Ada yang mau disampaikan? Iya. Maafin kali dia dulu almarhum kasihan udah mati, nggak usah diomongin. Dari Betawi bahasanya Itu kan suami mimpi almarhum. Iya. Maju Bu. Jangan diomongin, kesianan ini pade. Saya nggak ngomongin, cuma kan Penasaran namanya ya, saya pengen ngimpiin nanya. terus kan. Iya. Pengen tahu Jangan gimana. putus dulu omongannya. Iya. Kalau udah selesai lo baru omongin. Iya, Iya. Gue cuma mau ngasih tahu iya. manusia itu ibaratnya kayak mau benar, mau salah, mau sehat, mau sakit, semua emang ujian. Apalagi orang sakit pasti bawaannya riuh. Kenapa? Lu perkara nyari kenapa kagak ada habisnya. Lu cari obat. Salah satunya lu udah datang ke sini. Yang udah lu lupain lagi. Mudah-mudahan ini yang terakhir. Apalagi lu datang silaturahim di bulan yang penuh. Iya. Jadi satu-satunya kesembuhan lu buka deh Al-Quran. Lu banyakin tuh baca Quran. Kalau lu udah kemana-mana kagak sembuh, ya udah cuma Allah sebaik-baiknya penyembuh. Tapi perantaranya kita kagak tahu. Tapi ini gue ketemu sama lu di sini. Kunci hidup ada di surat Al-Baqarah juga. Innallaha baik. Itu pun sama. Innallaha yuhibbu muhsinin. Sesungguhnya Allah sayang dan cinta kepada orang-orang yang berbuat baik. Apalagi ini bulan baik. Perbanyak berbuat kebaikan. Perbanyak ibadah. Hablum minallah, hablum minannas. Begitu nih. Masalah ini kesehatan lo pasti hilang. Amin. Amin. Yang penting lo yakinin di hati lo. Mau dari manapun tuh penyakit datang, kalau Allah yang cabut, ya elah, mata lo belum nyampe nih ke depan, bisa sehat badan lo. Amin. Karena kita semua kuasa Allah. Baik lo manusia bangsa pun. Gue diciptain sama, lo juga sama. Kita saling memberi ilmu satu sama lain. Nah, gue kasih tahu ilmu. Ini maaf ya, Ya nggak apa-apa. ini dia kasihan udah jauh kemana-mana. Banyak. Berobatnya udah kemana-mana. Gue Mak. takut yang ada dia ntar kecemplung lagi. Iya, malah jadi nggak Dia benar. bergantung lagi sama orang Iya. sembuh. Kuncinya itu doang satu ini. Lu baca, lu buka. Lu banyakin baca tuh surat. Pokoknya bacakan, sering banyak baca Quran aja yang Nah, benar, itu ya. dia maksud gue. Iya. Gue liatin dari tadi. Satu lagi, sehat itu dari hati lu sendiri. Lu ada rasa apa yang gak enak, lu lawan. Lu ngimpi dan lu makanya lu perbanyak zikir. Lu perbanyak baca Quran. Lu sholatnya lu rajinin bukan buat diri lu, tapi memang benar hati dan raga lu ini melakukan ibadah karena Allah, bukan cuma raga lu. Bukan sekedar kewajiban. Ya betul. Maka kasihan lu kalau lu ntar sakit beneran, repot emak lu. Iya. Anak lu. Soalnya kan ibu tulang punggung keluarga, ibu harus sehat, harus kuat gitu. Sekarang aja udah repot, Mak. Udah sakit-sakitan mulu. Nah itu dia makanya sehat itu dari hati lu sendiri. Ya. Jadi hatinya harus
bersih gitu ya Mak ya. Harus dilawan gitu. Kesusahan lo dulu, anggap aja di mana lo sekolah. Jadi lo bisa terapin ke anak perawan lo. Anaknya pintar. Benar. Suka nasihatin emak nih. Untuk mah bukan mak. Gitu ya. Ini mah. Iya, emaknya terlalu banyak mikir ya. Enggak. Jadinya ke bawah, dia sempurna, dia semuanya. Lawan ya betul. Lo terpilih. Kalau lo bisa mengendalikan diri lo bisa jadi orang hebat. Amin. Rezeki ada di tangan. Amin ya Allah. Yang banyak bahaya, jangan banyak melamun. Jangan merasa kecil hati, jangan merasa bersedih, jangan pikir ada orang yang jahat sama lu. Ya, namanya hidup emang diuji dari kejahatan. Kalau lu mikir kagak ada yang jahat sama lu, kagak mungkin. Anak lu bisa jadi jahat, laki lu bisa jadi jahat. Lah emang semuanya kan emang ujian buat kita. Lah kita mati sendiri. Emang lo mau di lubang berdua? Kagak boleh. Lah iya. Kecuali matinya udah duluan siapa baru yang Boleh. di atasnya boleh. Lah Ditindih. iya, kagak apa-apa. Iya. Kalau ya satu mati yang sebelum mati mana mau yang belum mati diajak mati. Iya. Kenapa ini semua jatuh ke lu? Lu beruntung. Belum tentu orang bisa kayak lu. Berarti lu hebat. Berarti kuat ya Mak ya. Kenapa? Berarti lu supaya lebih lagi keimanannya, meyakini. Oh benar ya, ternyata ini nih Allah nyiptain manusia sama bangsa gue. Tapi sejauh mana gue bersikap sama bangsa gue? Kan lu gak percaya adanya gue, ya lu juga sah. Iya, karena nggak percaya goib. Goib penciptaan Allah juga gitu Mak Ya ya. emang gitu nih. Lu madang lagi, lu kadang suka iya tapi ntar kadang nggak ngerti. Gitu ya. Emang gitu Bu. Untung lakinya sabar bisa Karena ngejelasin. iya, tapi otaknya suka ngeblank gitu. Laki lo sama anak lo pinter. Sini anaknya biar Salah ada pesan satu. dari Mak. Ini sini. Salah satu nih supaya lu bisa tegas nih otaknya, yaitu Mak, dia. Ini Mak cucunya Mak. Cantik Mak, ada pesan nggak Mak? Ya lu gelis bener kan kayak gue. Loh, oh Mak cantik ya? Itu bukan main. Oh, nanti Mak kayak Siren Sungkar Mak. Ingetin mak Anak lu. saya. Ya ingetin. Kalau Mak- Emang kadang mak lu lebih galak dari lu. Ingetin. Jadi kalau Mak lagi galak dia harus gimana Mak? Ya, diem. Sebenar apapun sesalah orang tua lu diem kok ngomongin. Kagak boleh bantah apapun. Iya betul. Gak boleh. Lu kata lu dosa. Mau dia yang bener. Mau bener masalah lu diem. Diam aja udah. Minta sama Allah yang ingetin mak gue, Ya gitu mak gue dah. bawel banget. Biar kata dia pikirannya nggak waras, misalkan nih, lu omongin sama Allah, jangan lu yang ngomongin. Jadi sakit hati lu kena dosa ntar, perkara yang repot. Iya. Berarti cara mengingatkannya tunggu saat yang tepat ya Mak? Berdoa. Iya benar. Ntar biar ada yang nelfon dia, tenang aja. Nih gue lagi ngomongin nih. Ingat, gue tahu apa keluh kesah lu. Gue omongin, mak lu tuh terlalu banyak beban dari dulu kecil. Ya, benar. Jadi sekarang dia tuh udah badannya sama pikirannya udah nggak nampung. Lemah. Overload gitu kan? Iya. Harus baca Quran. Terus bagi saya sebagai suaminya gimana mak nih? Lu udah benar. Lu udah benar. Apa yang harus dilakukan lagi Mak? Lu kadang juga suka nurutin dia kemana aja. Iya. Lu takut kagak dibagi sih. Ya Allah, nggak mikirin ke situ. Udah mikirin ke situ kalau lagi sakit mama Mikirinnya sakit, boro-boro. boro-boro mikir ke situ. Gue mah Canda. canda, lu mah diambil. Lu terlalu serius. Nggak boleh terlalu serius ya Mak? Agak boleh. Ada relaxnya gitu, ada bercanda. Iya. Jadi istri mau apa lihat dulu. Ini bener kagak. Kalau nggak bener jangan lu ikutin. Bini lu mau ke tempat yang nggak bener lu ikutin. Yang ada tau nggak nih terlalu banyak datang nih ke tempat-tempat begitu, setan makin banyak di badannya. Maksudnya tempat pengobatan yang sebelumnya Dia nggak tahu dia tadi dia tahu dia bikin diri, dia nggak usah diomongin, terpanjang lagi nih urusannya. Oh iya ya. Jadi pengennya gini mah datang ke Panglima Langit ini, ke Mata Langit ini pengen yang terakhir, udah gitu. Ya udah. Lo tahu Semoga kalau Allah udah nolong lu yakin. Kalau Allah nggak mau nolong mak lu, nggak mau nolongin lu botok, siapa lagi yang mau nolongin? iya. Lo yakinin aja deh minta sama Allah. Lo nolongin sama orang, ntar ganti-ganti orang. Abis duit, lu capek, lama-lama lu telanjang. Jangan dong mak. Iya gue tahu mak lu doang telanjangnya. Enggak pernah telanjang. Iya, urusan lu deh berdua.
udah itu begitu aja gue omongin yang dulu nih. Mak, saya mau nanya mak, tadi makhluk-makhluk yang diperjanjian kan Bang Nimo mau diislamin mak, pada kemana dia mak? Iya, ntar urusan gue. Oh, mak yang bantu ya? Iya. Oh ya udah, yang Urusan penting jangan gue. ganggu lagi mereka ya. Kagak, nih tergantung nih. Maksudnya? Tergantung lo nih. Lu yang lain udah dibebasin nih. Kalau lu masih yakin nih ada apa, Nanti datang lagi. yang ada datang lagi. Yang lain Jangan nih. diingat. Jangan diingat. Lu lihat nggak laut seluas apa? Iya kan? Langit juga seluas apa? Berapa itu nggak kehitungan? Yang dimasukin 10. No, masih berjibun di luar sono. Banyak. Jangan lu ingat cuma satu ibadah lu. Sejauh mana ibadah lu. Udah itu aja. Lu tau gak lu kenapa lu jadi buaya? Itu buaya lambang tuh bakalan sukses. Ya Allah, kita Amin, ya kirain. Allah, amin. Nah, iya, lu ada rezeki penglima. Iya. Kalau udah susah jangan lupain kita ya. Amin. Nggak main-main. Lu didatengin sama itu Ratu Semudra katanya. Katanya bukannya ratu itu. Ya ujung-ujungnya mau dia mau dayang enggak itu kan juga ada perintahnya dianya. Yang datang bukan beliau sendiri tapi suruhan. Itu kan dianya juga. Oh, itu jadi petanda baik dong, Mak. Itu petanda bakalan ada jalan keluarnya. Jangan buat. Lu makanya tangan lu kemarin cahaya tuh masuk cahaya tuh ada tuh dalam diri lu. Sebenarnya ada. Jadi nih lu mau tahu nih begini filosofi dalam manusia katanya bahasa ku cakep pecah filosofi. Kalau filosofinya. Filosofi ya, dan kata begini, tangan lu begini ya, lu kata jari lu nunjuk begini, Iya. ada cahaya. Iya. Ya dari diri lu sendiri itu cahaya jalan keluarnya, yaitu kesembuhan ada di dalam hati lu. Lah begitu. Maksud tujuannya. Ya tapi kan kita selain minta sama Allah juga kan ikhtiar juga gitu kan. Ya iya, bukan ikhtiar. Lu salah lagi lo lambe lu. Ikhtiar. Ikhtiar pakai hak. Ikhtiar berusaha. Dan lu takut kepleset lu ngomong lagi istinja. Modal yang ada. Ikhtiar. Nah, begitu. Nah iya emang Nah iya, maksudnya gak gue kasih tau lu. Lah begitu masuk udah ya, lu udah diem aja lu dalam ibadah lu di bulan suci nih, Iya. Neng. Ingat emak lu. Anak saya nanti ke depannya gimana nih, Mak? Ya cakep. Maksudnya Iya cakep masa depannya. Sebenarnya bagus gitu. Ya Allah, amin. Gak kayak lu susah dulu. Anak soleh. Nah, tau lah lu makan nasi keringnya gue tahu. Lu pernah nasi kering? Dia nasi akin. Ya Allah. Gue tahu. Lu pakai minyak jelantah. Iya bu, benar. Iya pernah. Lu nyari lauk di kali. Oh iya benar emang. Nyari kan? Nyari kerang. Orang kijing. Jing ya. Sawah. Iya. Keong. Oh, tikus. Lu kesianan betul. Lu mah enak lu sekarang. Mak yang nonton TV juga susah. Iya benar. Dan lu sekarang megang Handphone. bisa gampang. Kesianan. Makasih lu mau bapak moyangmu. Terima kasih ya mak. Iya. Kalau lagi mau ditanya bu. Ada yang mau tanya lagi. Bapak banyak nanya lu. Ya udah, Masih belum sehat. ada. Makasih nasihatnya. Makasih nasihatnya ya, Mama. Ya udah gitu aja ya, Oke. gitu ya pesen gue ya. Iya. Foto cakep, sehat-sehat dulu ya. Iya. Biar lu ibadahnya biar diperkuat lagi. Iya. Amin. Ya, Kasih jangan ya, ada Mak. pikiran yang lain saat ibadah lu dilawan kalau lu males. Ya begitu ya, lu yang sabar dampingin dia makinya. Ya udah ya. Makasih, Mak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Sobat Mata Langit, kita akan langsung melanjutkan melakukan Proses. terapi terhadap Ibu Sarmi. Yuk, Ibu masuk dulu. Ya, sekarang kita akan melanjutkan terapi. Ibu matanya lihat ke Panglima sambil rileks dan zikir, Ibu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nurus samawati wal ardi wa nil arsil bayanullah sifatullah. Allah wa wajhina wajhikal karim ya Rasulullah. Allahumma ji sultanil ajim wajil manil karim wajil wajil karim walil kalimati tamma di wada'ati mustajabati angil yasani wal husaini
من نفس الحكي عين القدرة ونادرين من الإنس والجن ويا الذين كفروا يسلكون بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وقل جاء الحق ويحق الباطل إن الباطل كان زهوقا ونزل من القرآن ورحمته للمؤمنين ولا للظالمين إلا katara subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ramalan salihah Allahu ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Sembuh ya, Bu ya. Sabar Bu, sabar ya, sabar. Mata buka. Sobat Mata Langit, ini adalah air yang sudah didoakan oleh Panglima Langit untuk mandi Ibu Sarmi. Alhamdulillah Ibu Sarmi sudah diterapi, sudah mandi air doa, dan sudah diungkap permasalahan hidupnya melalui mediumisasi. Apa kesan-kesan yang Ibu rasakan? Ya sekarang saya udah lebih tenang, lebih lega, udah ketahuan apa yang selama ini saya rasa itu apa gitu. Ya udah lebih puas lah gitu. Jadi terungkap ya, yang menjadi misteri dalam kehidupan Ibu ya. Iya. Apa yang selama ini saya rasa itu ya ketahuan di sini, terungkap gitu. Itu soal mediumisasi. Terus soal terapi, tadi apa yang Ibu rasakan saat di terapi? Di terapi saya kayak antara sadar nggak sadar sih. Teriak sekencang-kencangnya tadi, Iya, sadar nggak sadar? iya. Kayak ada nggak Kayak suara sadar ibu tapi tadi. sadar gitu. Ya gitulah, kayak antara sadar nggak sadar. Terus mandi air doa?
Kalau mandi tadi kayak nggak bisa napas, gelagapan gitu. Suruh baca Anas Baca surat Anas juga lupa-lupaan. berantakan gitu. Berantakan karena itu nggak bisa napas. Emang saya kan orangnya takut air. Kalau mandi aja di rumah pengennya buru-buru, takut. Apalagi kalau jalan-jalan ke laut itu saya paling takut. Serem gitu kalau ngeliat air gitu. Tapi tadi alhamdulillah itu udah bisa melawan rasa takutnya ya. Iya, alhamdulillahnya nggak ini, perut saya nggak ada rasa apa-apa. Alhamdulillah. Biasanya saya kalau mandi tuh perut sakit gitu kena air tuh. Tadi malah dilelep ya. Iya, padahal tadi nggak bisa napas, tapi alhamdulillah perut nggak ada rasa apa-apa. Terus yang katanya berat di pundaknya gimana sekarang? Udah enteng sekarang. Iya. Wajah ibu juga saya lihat. Udah agak. Bapak gimana lebih cantik? Alhamdulillah. Kalau apa kesan-kesan? Yang paling tidak berkesan itu tadi pas mediumisasi ya, ada kata-kata bahwa istri saya itu jadi orang pilihan. Insya Allah mudah-mudahan kalau bisa melewati ini semua, bahkan menjadi apa namanya, boleh dibilang bawa kebaikan lah gitu ya, ada punya kelebihan gitu tersendiri gitu. Ya tadi juga pas di terapi dia, saya pikir ya antara sadar nggak sadar juga. Tapi kayak tenaganya kuat banget. Selama ini yang kita pernah Kayak nggak sadar juga terapi sih. ya, baru ini yang frontal Pak. Bagian yang Panglima baru ini yang frontal gitu kan. Soalnya Pak, reaksinya di Rukia udah beberapa kali di Rukia pun nggak kayak seperti ini frontalnya gitu kan. Sampai tadi kita kewalahan juga tenaganya. Saya jujur nggak sadar kalau sampai nendang-nendang Panglima. Iya bener, saya sampai ya Allah saya nendang-nendang Panglima gitu nggak sadar. Agak memancing emosi saya. Bukan, Salah. ya saya juga nggak mau gitu karena ya mungkin emang di luar kesadaran saya kali gitu. Karena mau saya tahu bukan ibu, gitu, Iya. malu gitu. Ya kayak nangis aja gitu, Iya. kayak keluar sendiri aja Keluar nangis sendiri, gitu. spontan. Iya. Dan pesan terakhir itu ya, alhamdulillah mudah-mudahan setelah dari Panglima ini, dari Mata Langit ini, apa yang ada di dalam badan istri saya, penyakitnya ataupun makhluk-makhluk yang lain semuanya udah pergilah. Jadi insya Allah mudah-mudahan istri saya juga kembali sedia kala. Saya juga sebagai suaminya kemana-mana pun nanti insya Allah akan tenang gitu kan, untuk meninggalkan dia misalnya tugas kerja apa gitu ya. Terima kasih Panglima. Amin. Baik Panglima, mungkin bisa disampaikan kesimpulan dan juga hikmah dari perjalanan hari ini. Ya, di dalam kehidupan ini waktu berjalan, namanya kita manusia pasti banyak melewati dan melampaui ujian-ujian demi ujian yang tiada henti ya. Tapi bagaimana cara kita tetap kuat, berusaha terus, berdoa, bersabar yang tiada berbatas untuk mencari solusi. Karena kalau kita yakin, kita ikhlas, Allah pasti memberi jalan, mempertemukan kita kepada orang-orang yang mungkin bisa membantu doa untuk menyelesaikan segala persoalan hidup kita. Kuncinya jangan pernah berputus asa, tetap semangat walaupun tertatih-tatih, walaupun badan penuh luka, walaupun kaki penuh duri, tapi terus mohon pertolongan Allah. Insya Allah pasti Tuhan akan mengabulkan doa-doa kita. Amin. Ya. Baik Sobat Mata Langit, semoga tayangan ini bermanfaat dan saya mengucapkan terima kasih untuk dukungan dan doa dari semua netizen dan juga untuk Sobat Mata Langit yang sudah subscribe, like, komen yang positif dan juga share. Jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat ataupun keluarga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan. Karena saya Ratna Listi, Saya Panglima. kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit.